bahwa proses masuknya Islam di Pulau Jawa tidak terjadi secara instan. Perjalanan ini berlangsung selama berabad-abad, melalui berbagai jalur perdagangan, dakwah para ulama, hingga kekuatan politik. Dari sinilah terbentuk kekayaan budaya Islam Jawa yang kita kenal hingga sekarang. Salah satu bukti awal masuknya Islam di Jawa dapat kita lihat pada abad ke-11, yaitu makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur. Makam ini sangat unik karena batu nisannya dihiasi kaligrafi Arab bergaya Kufi, gaya khas dari Timur Tengah yang jarang ditemukan di Indonesia. Tulisan pada nisan ini berisi 7 baris kalimat dalam bahasa Arab bergaya Sufi yang inskripsinya menunjukkan kronogram 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Menariknya, bentuk bangunan cangkup makam ini menyerupai candi Hindu-Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang dengan menghapus budaya lama, tetapi justru berakulturasi dan menyatu dengan budaya lokal masyarakat Jawa. Memasuki abad ke-15, bukti perkembangan Islam di Jawa semakin kuat dengan adanya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Batu nisannya terbuat dari kualang putih yang diduga berasal dari Cambai, Gujarat, India. Tetapi pada nisan tetap terdapat kurung kurawal yang telungkup, dan di Jawa kurung kurawal yang telungkup itu terkenal sebagai penanda bahwa sang jenazah berjenis kelamin laki-laki. Namun di sisi lain nisan tersebut juga berbentuk lengkung seperti kubah serta dihiasi oleh kaligrafi kufik dan kaligrafi yang berhad sulus. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa makam Maulana Malik Ibrahim menyerupai nisan makam Maulana Abdullah dan nisan makam Sultanah Ratu Nahrisyah dari Pasai, dan berkemungkinan kalau berasal dari Samudra Pasai. Pada abad ke-15 hingga 16, Islam mulai menyebar secara luas di Pulau Jawa. Salah satu tokoh penting dalam fase ini adalah Raden Fatah. Raden Fatah merupakan keturunan Raja Majapahit, yaitu Brawijaya V, dengan ibunya yang berasal dari Campa dan telah masuk Islam. Ia kemudian mendirikan pusat kekuatan baru di Demak yang menjadi cikal bakal kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Salah satu strategi penting dalam penyebaran Islam saat itu adalah melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok pesantren. Dari sinilah ajaran Islam mulai dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. Dari perjalanan panjang ini, kita dapat melihat bahwa masuknya Islam di Jawa bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang proses budaya, interaksi sosial, dan adaptasi yang harmonis. Islam tumbuh dan berkembang dengan damai, menyatu dengan tradisi lokal, dan membentuk identitas masyarakat Jawa hingga saat ini. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipadukan menjadi kekuatan.